Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada ibadah online kita pagi hari ini. Dimanapun kita berada, di tempat kita masing-masing, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menjamah kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Engkau yang mengurapi kami ya Roh Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang dahsyat. Segala pujian bagi-Mu ya Allahku, segala kemuliaan bagi-Mu penebusku. Kuasa-Mu tak berubah, kasih-Mu yang berlimpah, layaklah Kau disembah, lebih dari segala Allah. Kau tetap sama, dahulu sekarang dan selama-lamanya. Kau tetap Allah yang ku percaya, kuasa-Mu tak berubah. Kau tetap sama, dahulu sekarang dan selama-lamanya. Kau tetap Allah yang ku percaya, kuasa-Mu tak berubah. Kuasa-Mu tak berubah, kuasa-Mu tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa, yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Hanya Engkau saja yang layak disembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat
Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah online Masa Depan Cerah Solo. Hari ini kita akan berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu sebagai orang percaya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah sangat penting dan sangat berarti. Sehingga itu sebabnya saya ingin sekali kita mengulang kembali, mendengar kembali, mengulas kembali apa yang menjadi hal yang sangat memberkati kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara jemaat Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah peristiwa yang sukar dipahami memang oleh pikiran manusia pada umumnya. Tetapi peristiwa tersebut bukanlah sebuah peristiwa rekayasa atau peristiwa hoax pada masanya. Karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga merupakan peristiwa sejarah yang tercatat dan disaksikan oleh banyak orang pada waktu tersebut. Kuasa kenaikan Tuhan Yesus Kristus memberikan dampak yang besar pada manusia dan sejarah umat manusia hingga hari ini. Oleh karena itu, marilah kita akan melihat apa yang dapat menjadi berkat bagi kita. Salah satu kitab yang membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di dalam pasal tersebut kita dapat mempelajari hal yang sangat menarik yang akan memberikan dampak buat kita semua. Yang pertama, bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengubah para muridnya. Dampaknya luar biasa, saudara. Hidup mereka diubahkan. Para murid mengalami sebuah transformasi yang besar. Dulu, mereka adalah orang-orang yang takut. Tetapi setelah mengalami peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mereka menjadi orang-orang yang pemberani. Mereka tidak takut. Sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Dan masa depan mereka pun tidak jelas kelihatannya. Tetapi setelah peristiwa Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, mereka berubah. Mereka mengalami transformasi. Dan mereka memiliki satu tujuan. Untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Secara berani dan dengan rela hati mereka mengerjakannya. Para murid siap untuk menunggu janji Bapa ketika Tuhan Yesus menyuruhnya mereka untuk menantikan janji Bapa. Mereka juga siap untuk berdoa. Mereka siap untuk tinggal di Yerusalem. Yang kita tahu pada masa itu Yerusalem merupakan kota yang sangat menakutkan buat mereka dan berbahaya buat mereka karena mereka akan dianiaya. Tetapi mereka siap berada di Yerusalem menunggu janji Bapa, menggenapi perintah Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu sebuah perubahan yang luar biasa? Saudara, kuasa kenaikan Tuhan Yesus mengubah hati dan pikiran mereka serta karakter mereka. Kebiasaan hidup mereka diubahkan. Mereka berubah, mengalami kehidupan yang baru, perubahan yang lebih baik dalam hidup mereka. Mereka mengalami perubahan yang nyata sebelum dan sesudah mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman itu juga terjadi pada orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus
membuktikan semua pengajaran, kehidupan, dan pelayanan daripada Yesus Kristus bahwa Ia adalah Tuhan. Karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus membuktikan semua pengajaran, semua pelayanan, dan kehidupan Yesus bahwa Ia adalah Tuhan yang benar dan berkuasa. Semua sebuah bukti ketuhanan Yesus. Demikian juga saudara dengan kita. Demikian juga saudara dengan kita. Jika kita percaya dan menerima ketuhanan Yesus Kristus, kita pun akan mengalami kuasa yang mengubahkan hidup kita. Jika kita merasakan takut, khawatir yang berkelebihan, dan tidak tahu harus berbuat apa, maka kita bisa menyadari ada kuasa kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus menunjukkan pada mujizat yang besar. Peristiwa yang luar biasa ini meneguhkan semua mujizat yang pernah dilakukan Yesus dalam pelayanannya di bumi. Diawali dengan mujizat dan diakhiri dengan mujizat. Mengapa bisa demikian? Karena Yesus adalah Tuhan. Sehingga bagi kita, pengharapan kita tidak sia-sia. Pertolongan dan keselamatan bukanlah hanya bagi kekekalan, tetapi juga bagi sekarang, selagi kita masih hidup di dalam dunia ini. Saudaraku, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Setiap kali saudara dan saya bangun dari tidur, membuka mata kita, hidup ini selalu ada harapan. Karena bersama dengan Tuhan. Karena Dia dapat melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau pintu surga saja dibukakan buat Dia, apalagi pintu-pintu kehidupan kita yang tertutup rasanya. Tidak ada satupun yang tidak sanggup untuk Dia lakukan. Dia telah menang atas kematian, bangkit dari kematian, dan Dia naik ke surga, membuktikan betapa besar mujizat yang ditunjukkannya, bahwa Dia juga akan melakukannya bagi anak-anak yang percaya kepada Dia. Saudara, masih ada jalan bagi orang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Mujizat adalah campur tangan Tuhan, kuasa yang melampaui akal dan pikiran manusia. Kuasa yang nyata yang Tuhan sediakan bagi kita, itulah mujizat. Sehingga persoalan apakah yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan? Adakah hal yang mustahil bagi Tuhan untuk dilakukan? Saya percaya tidak, saudara. Oleh karena itu, marilah kita berharap. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dalam pergumulan kita hari-hari ini. Serahkanlah kekhawatiran saudara kepada Dia, karena mujizat masih ada dan tersedia bagi saudara dan saya. Hal berikutnya yang dapat kita pelajari adalah bahwa kenaikan Yesus memberikan kita keteguhan iman. Karena apa yang saudara percayai bukanlah berakhir dengan kebohongan. Betapa malangnya bagi kita, saudara, jika janji yang Yesus berikan adalah janji yang berakhir dengan kebohongan. Betapa malangnya kita jika ajaran yang diberikannya pada akhirnya hanyalah sebuah kebohongan. Saudaraku, saya yakin tidak ada murid-muridnya yang mau bertahan untuk tetap percaya dan bahkan mengajarkan kepada orang lain. Terlebih lagi, hidup mereka dipertaruhkan di bawah ancaman dan bahaya maut. Iman kita justru diperkuat bahwa Yesus pergi untuk menyediakan tempat buat kita. Bagi orang yang percaya untuk tinggal bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Apa yang kita yakini di bumi memberi dampak pada kehidupan kekal kita. Yakin pada Tuhan Yesus, surga adalah kehidupan kekal kita. Sehingga iman kita bukanlah iman yang sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kenaikan Tuhan Yesus juga memberikan panggilan dan tujuan bagi semua orang percaya. Tentu saja pada saat itu untuk murid-muridnya, tetapi juga bagi kita yang percaya kepadanya. Yang pertama, saudaraku, kita orang percaya dipanggil untuk menjalani hidup yang berdoa. Doa bukanlah alat untuk mencari kekayaan, tetapi doa adalah bentuk relasi antara manusia dan Tuhan. Doa adalah anugerah bagi manusia untuk dapat menghampiri Tuhan, bercakap-cakap dengannya, dan berbagi pergumulan. Saudara, seperti saat ini, kita bersyukur dengan alat komunikasi yang kita miliki. Dan menjadi berarti sekali alat tersebut buat kita, saudara. Alat komunikasi kita menjadikan orang yang jauh dekat dengan kita. Tetapi alat komunikasi kita juga membuat orang yang dekat menjadi jauh. Tetapi tidak dengan doa. Doa membuat kita lebih intim datang kepada Tuhan. Semakin saudara berdoa, semakin saudara memiliki hubungan yang intim dan mengenal siapa Allah, dan bahkan mengenal pribadi saudara sendiri. Saudara, ada yang berkata bahwa untuk apa kita berdoa? Karena Tuhan tahu semuanya. Memang Tuhan tahu semua apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang saudara lakukan. Tuhan tahu juga apa yang ada di balik hati saudara. Tetapi itu tidak memberikan kedekatan saudara dengan Tuhan. Doa membuat kita dekat dengan Tuhan. Kedekatan itu menjadi sangat penting. Karena Allah kita adalah Allah yang berelasi. Dia ingin berelasi dengan umatnya. Dan doa merupakan alat untuk berelasi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa juga panggilan untuk melengkapi orang percaya di dalam tugas pelayanan. Doa menjadi alat dalam peperangan rohani menghadapi musuh, yaitu kuasa kegelapan. Doa memberikan kemenangan pada pelayanan dan tugas suci dari orang percaya. Doa menjadi pelengkap panggilan Tuhan untuk melaksanakan amanat agung. Yang berikutnya adalah kita dipanggil untuk melaksanakan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mengerjakan apa yang dikerjakan Yesus adalah sebuah kebahagiaan dan anugerah yang besar buat kita. Tugas mulia ini dipercayakan kepada orang percaya, yaitu kita, gereja Tuhan. Tugas itu bukan menjadi tugas Tuhan lagi, tetapi merupakan tugas kita. Oleh karena itu jangan berdoa supaya Tuhan yang bersaksi atau melaksanakan pemuritan. Tidak. Memang Dia yang akan bekerja di dalam pemuritan dan kesaksian saudara. Dan kitalah yang melakukannya. Marilah saudaraku, lakukanlah tugas bahagia dan mulia ini. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu memuliakan Allah dengan jalan melakukan kehendaknya, yaitu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, saudaraku, bahwa kenaikan Yesus menjadi sangat penting agar Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya. Yesus pergi ke sorga agar Roh Kudus dicurahkan bagi kita untuk memberikan penghiburan, menolong kita, memberikan pertolongan dan kuasa dalam menjalani hidup sebagai orang percaya. Sehingga saudara tidak sendirian lagi, karena ada kuasa ilahi yang bekerja dan tinggal menyertai dalam hidup kita. Itu satu hal yang luar biasa, saudara. Pada akhirnya, betapa mulia dan besar serta agung peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semua yang Yesus lakukan, bahkan hingga akhir kenaikannya, memberikan dampak positif dan terbaik bagi kehidupan umat manusia. Saudaraku, jangan ragu lagi datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan iman dan kebahagiaan
Terimalah kehidupan yang diubahkan, yang memberi dampak terbaik dan menjadi umat yang kuat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau telah bangkit dan naik ke surga, membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Hati kami bersuka cita bahwa apa yang kami percayai bukanlah sebuah kebohongan, tetapi sebuah fakta bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, dan yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau naik dan memberikan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat melaksanakan amanat agung daripadamu. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, memberikan penghiburan dan pertolongan. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk setiap rekan-rekan yang sedang mengalami sakit atau pergumulan. Tuhan, jamah sakit mereka, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kenaikan-Mu bekerja di dalam setiap kami ya Tuhan. Dan kami akan mengimani apa yang besar yang Tuhan berikan, yaitu mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan dan Raja. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Kami mengimani itu dan kami percaya Engkau menyertai kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Tentunya berkat yang luar biasa sudah jemaat terima melalui pujian penyembahan serta pemberitaan firman Tuhan. Kita akan menutupnya dengan doa berkat. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami, di mana kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, dengan sukacita, dengan jamahan kuasa Allah yang boleh kami alami. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu menuntun, menolong, membimbing kami, memberikan perlindungan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jika hari ini ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun penyakitnya, kuasa darah Yesus, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan daripada Allah. Kami bersyukur Tuhan. Kami menerima kesembuhan daripada Engkau ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pulihkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Pekerjaan mereka, ekonomi jemaat, kebutuhan sehari-hari jemaat Tuhan yang mencukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Untuk para pasien yang terpapar COVID-19, Tuhan kasihanilah mereka, pulihkan hidup mereka, sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Bila mereka dapat kembali hidup normal, sembuh dari COVID ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tim medis, perawat, para dokter, Tuhan lindungi. Jaga hidup mereka Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan di dalam mereka menangani pasien-pasien yang terpapar virus corona ini Tuhan. Berikan kekuatan daripada Tuhan, mental yang kuat, pantang menyerah, biar mereka mengerjakannya dengan penuh semangat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi keluarga mereka yang ada di rumah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa ini kami menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah bangsa kami. Biarlah masyarakat ini tetap waspada, tenang, tidak panik, menjaga hidup mereka supaya mereka tidak tertular. Tuhan, supaya masyarakat ini tunduk dan taat dengan setiap apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk menanggulangi, untuk mencegah daripada penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati kehidupanmu secara berlimpah. Diberkatilah engkau di mana engkau berada. Pertolongan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Salam pembuat murid.